Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashifa dengan NIM 2001524. Saya dari kelas 3A S1 Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan dasar-dasar pengetahuan yang harus kita tahu tentang Mendeley dalam rangka pemenuhan tugas kewarganegaraan. Baik, langsung saja. Bagi teman-teman yang belum tahu, Mendeley itu apa sih? Nah, Mendeley ini adalah software atau program aplikasi yang dikembangkan oleh Elsevier dalam mempermudah melakukan integrasi citasi dan referensi pada suatu dokumen. Nah, Mendeley ini adalah program aplikasi yang kompatibel dan tidak perlu membutuhkan requirement tambahan yang ribet untuk diintegrasikan dengan program aplikasi Microsoft Word. Nah, Mendeley ini adalah merupakan salah satu aplikasi yang wajib untuk kita tahu bagaimana penggunaannya, dan biasanya Mendeley ini wajib digunakan pada beberapa tugas, makalah ataupun skripsi, sehingga Mendeley ini sangat membantu untuk kita sebagai mahasiswa dan sangat membantu juga untuk dosen ataupun tenaga akademik yang biasa berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, langsung saja bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana sih cara download Mendeley, di sini saya akan memulai penjelasan pertama tentang bagaimana cara download Mendeley. Kita langsung buka Google Chrome atau Firefox atau Opera. Kita searching Mendeley, download. Nah, di sini kita langsung tertuju ke halaman yang pertama. Kita klik tab yang pertama, download Mendeley Desktop for Windows. Kita langsung ditujukan ke situs mendeley.com download. Nah, di sini di halaman utamanya kita langsung melihat download Mendeley Desktop for Windows. Kita tinggal klik, kita tunggu. Nah, ini sudah terdownload secara otomatis. Di sini ukurannya sekitar 55 MB. Nah, saya cancel karena saya sudah punya aplikasinya. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya, tinggal tunggu downloadnya sampai selesai, sampai nanti diinstal seperti biasa. Nah, jika sudah terinstall, nanti aplikasi akan terbuka, dan kalau kita belum pernah download Mendeley sebelumnya, nanti kita akan ditujukan pada laman untuk daftar ataupun login ke Mendeley. Untuk yang sudah punya akun Mendeley-nya tinggal login, dan untuk teman-teman yang belum punya akun Mendeley-nya tinggal daftar terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke halaman aplikasi Mendeley-nya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana cara untuk mencari dan memasukkan referensi dari Mendeley. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah cara manual, yang kedua adalah secara otomatis. Saya akan jelaskan cara yang pertama dahulu, yaitu cara secara manual. Yang pertama adalah di sini kita bisa lihat ada kolom pertama yang bertuliskan add. Kita klik, lalu ada add file, add folder, dan ada watch folder untuk melihat terlebih dahulu folder yang akan kita masukkan ke Mendeley. Dan yang terakhir adalah add entry manually. Nah, untuk mencari dan memasukkan referensi secara manual, kita tinggal klik add entry manually, dan di sini akan terbuka sumber yang bisa kita masukkan ke Mendeley ini. Kalau misalnya kita memasukkan mencari referensi lewat buku, di sini ada buku, ada film, ada ensiklopedia, ada jurnal, ada majalah, ada koran, televisi, ada tesis, webpage, dan banyak ya. Kalau teman-teman mau masukinnya dari buku, bisa tinggal klik buku. Nah, misalnya saya di sini akan memasukkan referensi dari artikel. Kita tinggal klik jurnal artikel. Nah, di sini kita tinggal klik judul jurnalnya, masukin penulis jurnalnya, abstraknya, halamannya, tahun penerbitan bisa dimasukin semua. Bahkan di sini kita bisa langsung masukin file yang sudah ada di komputer kita. Kita tinggal klik nanti add file.
Nah, jika sudah semuanya terisi, nanti kita tinggal save. Nah, karena di sini saya tidak masukkan data apapun, saya klik cancel. Nah, cara yang kedua adalah cara memasukkan referensi secara otomatis. Ada dua cara juga secara otomatis itu adalah otomatis offline dan otomatis online. Nah, yang pertama, cara memasukkan referensi otomatis offline melalui file. Kita tinggal klik add file. Kita tunggu. Nah, misalnya saya akan memasukkan ini ya, jurnal hubungan oral hygiene. Kita klik open. Lalu kita tunggu. Nah, sudah selesai. Di sini ada hubungan pelaksanaan oral hygiene. Nah, di sini sudah ada jurnal yang saya masukkan tadi. Di sini juga sudah ada terinput secara otomatis identitas dari jurnalnya. Kita samain ya hubungan pelaksanaan oral hygiene dengan kejadian infeksi rongga mulut. Nah, dengan penulisnya Nixon Manurung di sini sama. Lalu di sini doi-nya juga sudah terinput secara otomatis. Dan filenya juga sudah ada. Nah, itu adalah cara memasukkan referensi secara otomatis offline melalui file. Lalu, kalau kita mencari referensinya secara online gimana? Nah, kita tinggal masukin, misalnya saya biasa mencari referensi jurnal itu dari Scholar. Kita tinggal masuk ke web Scholar. Kita klik jurnalnya oral hygiene perawat. Nah, di sini kan langsung ada ya, langsung banyak jurnal-jurnal yang bisa kita pilih. Misalnya saya akan memakai jurnal ini, gambaran pelaksanaan tindakan oral hygiene sebagai referensi. Kita klik. Nah, ini sudah masuk ke halaman jurnalnya ya, halaman web jurnalnya. Dan di sini ada Mendeley Web Importer, ada icon, kita tinggal klik, lalu kita tunggu. Di sini kita tunggu Mendeley menginput identitas jurnal secara otomatis. Nah, di sini sudah ada referensinya, kita tinggal klik. Nah, kita lalu untuk memasukkannya secara otomatis ke dalam Mendeley, kita tinggal klik Add to Mendeley. Nah, kalau sudah abu-abu seperti ini, berarti tandanya sudah berhasil dimasukkan ke dalam Mendeley kita. Lalu kita tinggal klik View Library untuk melihat library atau pustaka kita. Nah, di sini sudah ada gambaran pelaksanaan tindakan oral hygiene. Gambaran pelaksanaan tindakan oral hygiene pada pasien stroke di RSUD. Sama ya, judulnya kayak yang tadi. RSUD Mesen Rempulu. Nah, kadang-kadang ini itu penulisnya atau autornya itu tidak terinput secara otomatis. Jadi kita bisa menginputnya manual. Misalnya tadi Suyatmi. Lalu kita bisa menambahkan identitas jurnal yang lainnya untuk melengkapi identitas jurnal yang akan kita input nanti. Saya tadi ganti jadi jurnal artikel. Di sini kita bisa masukin semuanya, filenya, teks URL, dan lain-lain. Nah, jika sudah, nanti ini akan memudahkan kita untuk menginput citasi dan daftar pustaka di Word. Nah, selain melalui Scholar, kita juga bisa bukan referensi dari Google Books ya, dan kita juga bisa mencari referensi dari situs Mendeley-nya sendiri. Kita tinggal masuk ke Mendeley Search. Nah, di sini kita langsung masuk ke perpustakaan lengkap dari Mendeley. Di sini saya akan mencari artikel oral hygiene lagi ya.
Nah, di sini langsung banyak. Misalnya saya akan masukkan ini sebagai referensi. Nah, kita tinggal klik Add to Library. Nah, kalau sudah berubah jadi View in Library, berarti ini sudah selesai. Untuk memastikannya, kita tinggal klik Mendeley Referensi Manager. Nah, di sini sudah langsung ya terinput pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien rawat inap. Ini sudah langsung otomatis, sehingga kita gak perlu masukin satu-satu identitasnya, identitas jurnalnya. Nah, lalu gimana sih cara untuk menyinkronkan atau menyambungkan Mendeley dengan Microsoft Word kita? Di sini kita tinggal masuk lagi ke aplikasi Mendeley-nya. Nah, di sini ada kolom tools, karena di sini saya sudah menginstal MS Word plugin-nya, jadi di sini tulisannya uninstall. Nah, jika kalian belum menginstal atau belum menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word kalian, di sini tulisannya akan install MS Word plugin. Jadi tinggal klik nanti akan terinstall secara otomatis. Karena saya sudah menginstalnya, maka di sini tulisannya adalah uninstall. Nah, kalau nanti sudah selesai di-install, kita masuk ke Microsoft Word kita. Di sini saya sudah menuliskan beberapa tulisan dan kita masuk ke langkah yang kedua, ke tutorial yang kedua, yaitu membuat kutipan secara otomatis melalui Mendeley. Misalnya saya sudah membaca sebuah jurnal artikel dan saya akan memasukkannya ke dalam tugas saya dengan citasinya. Kita tinggal masukkan ke kolom reference. Di sini ada insert citation, tinggal klik. Nah, misalnya saya tadi memasukkan jurnal tentang oral hygiene. Nah, di sini langsung banyak ya jurnal-jurnal yang tadi sudah kita input di Mendeley tentang oral hygiene. Kita tinggal klik, misalnya tadi saya baca tulisannya dari jurnalnya Setianingsih yang gambaran pelaksanaan tindakan oral hygiene. Kita tinggal klik. Oke. Kita tunggu formatting citation. Nah, ini sudah secara otomatis terinput identitas citasinya Setianingsih et al. 2017. Di sini juga kita bisa ganti citasinya. Misalnya, saya tadi menggunakan citasi dari apa edisi ke-7, lalu saya akan menggantinya ke edisi ini ya, misalnya IEEE. Kita klik, nah akan berubah jadi angka 1, lalu berubah lagi, kita berubah lagi ke Nature, style Nature, akan berubah lagi ya. Nah, selain yang ada di sini, kita juga bisa lebih menginput citasinya. Di sini banyak ya yang bisa diinstal. Misalnya saya akan menggunakan academic question, academic psikiatri, academic pediatri, ini banyak. Dan nanti tinggal di-download. Dan nanti akan masuk otomatis ke sini. Nah, karena saya biasanya menggunakan style apa, saya akan kembali menggunakan style apa. Nah, sudah selesai. Masuk ke tutorial yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk membantu kita membuat daftar pustaka secara otomatis. Biasanya kita itu kan kalau membuat daftar pustaka itu harus diurutkan dari abjad, sesuai abjad. Belum lagi nanti kalau ada typo-typo itu kan lumayan menyulitkan. Nah, kalau dengan aplikasi Mendeley ini nanti akan tersinkron otomatis citasi dan daftar pustaka, dan nanti abjadnya juga akan terurut secara otomatis dari A sampai Z. Dan itu juga mengurangi resiko kita dalam kesalahan penulisan typo gitu ya. Nah, langsung saja bagaimana sih caranya? Kita masuk lagi ke sini reference, kita tinggal klik ini insert bibliography. Kita tinggal klik lalu tunggu. Nah, secepat itu langsung sudah terinput Setianingsih. Nah, jurnalnya sudah langsung otomatis terinput.
Ini sudah sama kan citasi antara citasi Setianingsih 2017 dengan daftar pustakanya Setianingsih 2017. Nah, sudah otomatis terinput. Jadi kita tidak harus mengetik satu-satu gitu ya. Dan itu tentunya mempermudah pekerjaan kita. Nah, di sini juga kita bisa ganti-ganti stylenya. Nah, kita bisa ganti ke IEE misalnya. Nah, jadi berubah, ada angka satunya, kita ganti lagi ke ini ya. Berubah lagi. Nah, lalu kita kembalikan lagi ke apa edisi ke-7. Nah, seperti ini. Begitu ya, teman-teman. Nah, Mendeley ini tentunya sangat memudahkan kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, ataupun sebagai tenaga pendidik dan tenaga akademisi lainnya yang kerap kali kesusahan atau ribet gitu membuat citasi dan daftar pustaka. Dengan adanya Mendeley ini tentunya akan lebih mempercepat dan memudahkan pekerjaan kita. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada beberapa hal yang kurang jelas, bisa didiskusikan ya. Mohon maaf juga bila masih terdapat banyak kesalahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.